Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan, posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Salawat serta salam dan juga kita lupakan kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhirul zaman. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Seperti biasa hari ini kita akan belajar kembali untuk recharging, untuk remind, untuk reopening gitu ya. Dan konteksnya saya selalu mengulang-ulang, ini pembelajaran bersama. Jadi sebelum kita mulai, ada baiknya kita menghadirkan diri kita dulu utuh di sini saat ini, ibu bapak. Siapa tahu tubuhnya ada di sini, pikirannya masih di PIM gitu ya misalnya, atau di sensi atau di mana gitu, atau di manapun. Yuk kita hadirkan diri kita doa sebentar, kita khusyuk, kita hadirkan seutuh-utuhnya di sini saat ini. Karena nanti penting untuk kita sadari momen yang kita hanya punya tuh cuman sekarang. Jadi yuk hadir di sekarang, hadir di sini. Wabil khusus mari kita doakan kedua orang ibu bapak kita doakan siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita, dan kita doakan siapapun yang sedang sakit dalam keadaan musibah, senantiasa kasih sayang Allah memberikan kekuatan, keikhlasan, dan mempermudah kita pagi hari ini untuk dibukakan pintu-pintu kesadaran dan pintu-pintu hikmah. Oleh karena itu, hening sejenak, mari kita bersyukur atas nikmat tubuh ini, mari kita bersyukur atas nikmat nafas, mari kita bersyukur atas semua nikmat-nikmat yang kita rasakan, yang tidak bisa dihinggakan, tidak bisa dihitung-hitung. Bersyukur, berterima kasih. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Amin, 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 ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu dan Bapak, senantiasa kita sudah hadir utuh di sini saat ini, di halaman yang sama, di vibrasi, frekuensi, energi yang sama, yang senantiasa saya selalu mengawali dan mendisklaimer, saya bicara bukan mau ceramah Ibu Bapak, bukan mau menggarami lautan gitu ya, bukan mau mengajari ikan berenang gitu, dan ini bukan berarti saya paling tahu, paling benar apalagi gitu, tetapi saya hadir di sini hanya untuk memberikan sebuah persepsi, membawa kepada sebuah keterbukaan bagaimana kita sama-sama berpikir, dan spirit kita adalah sesama murid yang terus belajar. Setuju Ibu Bapak? Setuju ya? Jadi Ibu Bapak jangan merasa digurui, diceramahi, enggak, karena saya bukan penceramah Bu Pak. Saya bukan mau menceramahi, bukan mau ngasih tahu gitu, bukan, tapi ngajak berpikir bersama gitu, kontemplasi gitu. Bukan masalah kita tahu sesuatu yang baru, karena kalau tahu sesuatu yang baru cuma nambah data Bu Pak. Berpikir positif belum tentu memiliki sifat yang perilakunya positif gitu. Maka berpikir baik tuh belum tentu berbuat baik gitu. Jadi kenapa sih antara thinking, feeling, doing itu harus selaras? Dimana hari ini antara thinking, feeling, dan doing tuh banyak yang misdirection, banyak yang salah alamat Bu Pak. Kenapa? Karena tujuannya mau ke Bali, tiap 2 km ganti tujuan Bu Pak. Jadi nggak nyampe-nyampe gitu. Punya cita-cita, tiap 2 langkah ganti cita-cita gitu. Terus akhirnya ngomong, hidupku tidak mendapatkan apa yang aku inginkan, aku tidak mendapatkan sesuai dengan cita-citaku. Ya iyalah, cita-citanya ganti-ganti mulu gitu kira-kira. Oleh karena itu, ya Bapak, stay on being here, right now, right here. Fokus, kita sama-sama belajar. Dan seperti biasa ya Bapak, nggak boleh serius Bapak, oke? Ini serius banget sih hari ini. Oke ya. Oke, saya mau mengawali dulu pakai satu stigma Bu Pak. Karena hari ini kita akan ngomongin haji gitu ya. Dan saya akan mengatakan bahwa berhaji itu adalah permainan. Oke ya, berhaji itu adalah permainan. Ibu Bapak datang ke sini adalah permainan. Hidup adalah permainan.
Tapi bedakan antara permainan dan main-main gitu. Karena ibu bapak datang ke sini untuk melakukan permainan, tapi bukan untuk melakukan main-main. Oke? Sip. Oke, kita pemanasan dulu ya, ibu bapak ya, supaya nanti kita masuk ke topiknya lebih santai, rileks. Jadi hari ini kita akan banyak berbicara tentang hakikat. Hari ini kita akan lebih banyak berbicara tentang how to-nya, bukan masalah knowing-nya. Karena kalau knowing-nya saya rasa udah deh, kita udah banyak tahu gitu. Itu ya, tapi transformasi dari banyak tahu menjadi banyak merasa, menjadi output-nya adalah perilaku gitu. Karena puncak dari semua kita, ibu bapak beli gula, yang ibu bapak adalah carinya adalah manisnya, betul? Kenapa gula punya nilai? Karena dia punya manis. Kalau gula nggak manis, ibu bapak nggak akan beli gula, betul ya? Berarti kalau kita sebagai manusia, manisnya bukan di fisiknya, bukan di namanya, bukan di identitasnya, bukan di jabatannya, tapi di value-nya adalah bagaimana kita treat other, bagaimana kita berbuat kebaikan, bagaimana kita menjadikan distribusi kasih sayang Allah itu menjadi sebuah perilaku gitu. Makanya Quran selalu mengatakan, ibu bapak, nggak ada loh ya, Quran bilang manusia yang paling mulia adalah orang yang rajin umroh, tuh nggak ada bu pak. Orang yang udah haji nggak ada juga. Kenapa? Karena konteksnya tidak pada ritualnya, tetapi apakah ritual ini membuat gula ini menjadi lebih manis gitu. Dan kemanisan gula itu datang dari value-nya. Maka value kita tidak pada fisiknya, tetapi pada non-fisiknya. Maka esensi diri kita bukan fisik ini, tetapi non-fisik ini. Maka jangan ketukar mana yang sejati, mana yang palsu gitu. Karena ketika udah kelamaan pakai yang palsu kita rasa bahwa itu kita yang sejati gitu. Karena nanti kita akan menyadari ibu bapak hidup ini lebih banyak pakai topengnya gitu. Saking seringnya pakai topeng, ngerasa topeng itu aku gitu kira-kira. Oke ya? Oke. Yang pertama ibu bapak, kita warming up dulu gitu. Siap bu, mbak? Siap, oke, alhamdulillah. Jadi saya rasa kita ganti semua terminologi apapun berkaitan sama ibadah, pengajian apa, penting untuk kita rubah dengan terminologi yang namanya permainan, bu, pak. Oke ya, kita jawab jujur-jujuran aja bu, pak. Jujur-jujuran ya, namanya juga jujur-jujuran. Kalau ada dua opsi, disuruh sholat berjamaah sama disuruh main ke mall, kira-kira yang lebih menarik yang mana bu, pak? Emang kalau ngobrol sama orang jujur tuh enak bu, pak ya, nggak banyak basa-basi gitu, bagus ya. Karena panjat sosial di Indonesia tuh ada 3 bu, pak. Ibu bapak sering dengar panjat sosial? Ada orang yang ngikutin sesuatu untuk sosialnya, panjat sosial jadi dia lebih terkenal. Yang pertama pura-pura kaya, yang kedua pura-pura pinter, yang ketiga pura-pura kaya susah, pura-pura pinter susah, yang paling gampang nomor 3, pura-pura religius bu, pak. Itu udah paling gampang. Jadi udahlah ya, udah nggak usah pura-pura religius lah ya, udah gitu. Oke. Ibu bapak yang dirahmati Allah, Quran mengatakan dunia ini adalah permainan, betul? Saya mau tanya, ibu bapak kalau dengar kata permainan, apa sih yang ada di pikiran? Tapi nanti Quran juga bilang permainan dan senda gurau gitu ya. Kita bahas di permainannya dulu gitu. Supaya apa bu, pak? Once kita melihat semua kejadian hidup ini adalah permainan, kita akan lebih bisa mengalir dalam kehidupan. Kenapa lebih memilih ke kafe ngopi daripada sholat? Karena kopi, main, apa dan lain-lain itu adalah sesuatu yang joyful buat kita. Sementara sholat mindsetnya adalah wajib bu. Betul nggak? Sementara wajib mindset kita adalah harus. Betul nggak? Padahal Nabi Muhammad mengatakan sholat adalah hiburanku. Kebayang nggak? Kalau Nabi Muhammad mengatakan sholat adalah hiburannya, berarti Nabi Muhammad melakukan sholat dalam bentuk permainan. Tapi bukan main-main. Ini kalau nggak terlalu agak panjang, waktu ngomong, wah sholat permainan, oh jadi panjang ceritanya, ya. Nah, tapi sekarang kita ngerti dulu nih, kita masuk layer demi layer. Saya ulang bu, pak, supaya nanti once kita selesai hari ini, ibu bapak after ini semua hidupnya hanya permainan, that's it. Once kita melakukan sesuatu mindsetnya permainan, kita akan joyful di situ. Kenapa? Karena kita menyatu di situ, gitu ya. Jadi sekarang Kenapa konteksnya khusyuk itu susah? Salah satunya karena menganggap bahwa sholat itu adalah keharusan, bukan kebutuhan. Melakukannya karena ada dorongan-dorongan. Semua deh, kita ngomongin. Ibu bapak, kenapa saya berani cerita gini? Ini based on apa yang saya research 12 tahun bu, pak.
12 tahun saya menelaah orang sholat, orang umroh, orang haji, semua konteksnya ibadah, termasuk interfaith, orang ke gereja, orang ke pura, rata-rata punya common issues adalah I have to, saya harus. Karena kalau udah saya harus, di situ didorong oleh bagian besar yang mendorongnya biasanya adalah fearness, ketakutan. Jadi kalau udah didorong sama ketakutan, udah pasti ciri-ciri sholat orang yang banyak ketakutan, begitu Allahu Akbar, rakaat 2, rakaat 3, udah itu pasti banyak takutnya. Berarti dia nggak khusyuk gitu. Oke ya? Nah, sip. Berarti satu ya, supaya kita enjoy the life, Bu, Pak. Ya, penting untuk enjoy the life. Saya tuh agak anehnya dikit-dikit kerja keras, hard, belajar keras gitu. Kenapa sih mindsetnya nggak work joy gitu? Betul nggak? Learn joy gitu. Karena tubuh kita sangat baik ketika kita melakukan dengan joyful, Bu. Once not joyful, itu banyak resistensi. Makanya ibu bapak datang ke sini penting dengan spirit joyful. Ibu bapak bahagia pagi hari ini? Ya, kelihatan dari wajah-wajahnya ya. Bahagia, agak-agak lapar sedikit ya, nggak apa-apa ya. Nah, oke. Pertama, kenapa Quran mengatakan hidup ini adalah permainan? Ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, ketika kita memasuki permainan, nomor satu yang penting untuk kita ketahui adalah the rules of the game. Betul nggak? Saya mau main bola, nggak tahu permainan bola, masuk lapang bola, bola dipegang, lemparin ke gawang, ya nggak bisa, nggak jadi ikut hitungan skornya. Jadi saya frustasi, udah masuk ke gawang 10 kali, nilainya masih 0. Saya komplain tuh sama wasitnya, kenapa? Ya iyalah, kamu nggak ngikutin rules-nya. Betul nggak? So the rules penting banget nggak? Penting banget. So once kita tahu rules-nya, kita bisa menjalankan permainannya. Tapi ibu bapak, apa yang paling important dalam sebuah permainan adalah ibu bapak ketika memiliki mindset bermain permainan, ibu bapak involve 100% di sini. Ibu bapak hadir 100% di sini. Contoh, saya kalau ngajak salah satu bapak-bapak main tenis, tenis permainan nggak? Kalau saya involve 100%, bapak-bapaknya involve 100%, kita bisa tak. Permainannya jadi asik nggak? Karena kedua pemainnya involve di sini 100%. Betul nggak, Bu, Pak? Kebayang nggak saya ngajak teman tenis yuk? Ayo, begitu masuk ke lapangan, saya gini, dia santai, gini. Saya ada bola di sini, diam aja. Kira-kira jadi permainan yang asik nggak? Jadi permainan yang asik nggak? So artinya ketika kita penting dalam konteks permainan, kita penting 100% involved di sini. Maka pembelajaran yang asik adalah pembelajaran yang semua pesertanya bermain dalam konteks involving, menyeratuskan dirinya hadir utuh di sini gitu. Sampai sini oke? Ibu bapak datang ke sini, saya datang ke sini, kita mau melakukan permainan. Saya datang ke sini involving 100%. Ibu bapak datang ke sini involving 100%. Karena once kita nggak hadir 100%, kita nggak akan dapat pemaknaan 100%. Makanya kenapa tadi awal kita menghening, kenapa kita tiap hari ada sholat, kenapa kita penting untuk khusyuk. Karena sholat, khusyuk, menghening, itu mengajarkan kita untuk involving 100%. Kenapa? Kita punya teman, kita punya tools yang namanya pikiran, yang suka ngajak nggak involve 100%. Gitu kira-kira. Betul nggak? Kitanya di sini mikirin, aduh masak apa, aduh belanja apa, entar dulu udah. Nah, kita lagi ada di sini gitu. Karena sadarilah satu hal ibu dan bapak, ibu bapak per detik sekarang detik ini baru buat ibu bapak. Kok diam gini? Ini detik sekarang baru nggak? Ibu bapak pernah kesini sebelumnya, tapi ibu bapak belum pernah mengalami detik sekarang. Detik ini, saat ini selalu baru. Belum pernah se-entire life kita, betul nggak? Bahkan saya ngomong detik udah berubah. Saya ngomong detik udah berubah. Berarti setiap saat membaru nggak? Setiap saat membaru nggak? Artinya kalau kita hadir di sini, kita selalu fresh. Selalu fresh berarti selalu mengalir. Maka ibu bapak ketika berbicara tentang surga seperti air yang mengalir adalah orang-orang yang selalu menghadirkan dirinya di detik saat ini. Karena ketika kita tidak di detik saat ini, kita akan dalam keadaan ilusional, palsu. Contoh. Kalau saya ngomong ibu bapak ini spidol, make sense nggak? Ada barangnya nggak? Berarti kalau saya ngomong ini spidol, ada barangnya, jelas ada, saya berarti lagi waras, betul kok Pak? Sip. Sekarang spidolnya nggak ada, saya ngomong ibu bapak ini spidol, ada nggak barangnya?
Enggak. Berarti saya lagi halu nggak? Berarti saya lagi mabuk nggak? Karena nggak ada sesuatu, betul nggak? Pertanyaan, masalah 5 tahun lalu ada nggak? Masalah 3 tahun lalu ada nggak? Semua ada di pikiran kita, even masalahnya udah nggak ada. Berarti ketika kita masih tertarik di masa lalu, lagi sadar atau lagi mabuk? Nah, berarti keseharian banyak sadarnya, banyak mabuknya. Nah, udah gitu aja. Nah. Sip ya? Ngelihat sesuatu 3 tahun lalu ya, ini ya, mundur terus ke belakang. Betul nggak? Atau salah satu nature si pikiran, nanti gimana ya? Nanti gimana ya? Sehingga kita nggak benar-benar hadir utuh 100% di sini. Karena kenapa? Kita dalam tanda petik menyerah oleh pikiran kita sendiri. Pertanyaan, ibu bapak, pikiran ini diriku bukan? Pikiranku diriku bukan? Nah, mulai mikir lagi nih. Gini. Ini lebih gampang ya. Ini kursi aku bukan? Bukan, tapi kalau saya beli kursi ini jadi kursiku. Sip? Oke? Berarti kursi ini aku bukan? Oke, gini. Saya beli kursi, berarti kursi ini jadi kepemilikanku. Oke? Kalau kepemilikanku, aku bukan? Bukan dong, ini kepemilikanku. Sip? Oke? Can be yours, cannot be you. Bisa jadi milikmu, tapi bukan dirimu. Oke? Oke? Sekali lagi. Beli mobil. Ketika udah dibeli, jadi mobilku nggak? Iya. Mobil tetangga ketabrak, mobilku ketabrak. Yang sakit hati yang mana? Mobilku. Oh, ibu bapak kalau mobil tetangganya ketabrak biasa aja, tapi mobilnya keserempet, yang sakit di sini. Betul nggak? Padahal yang ketabrak depan mobilnya, nggak ada kaitannya sama di sini. Berarti kalau belakangnya ada ku, itu relate kepada diri kita bukan? Iya, tapi diri kita bukan. Sip, mantap. Handphone punyaku tapi bukan aku. Sip. Sepeda beli punyaku tapi bukan punya aku. Oke. Pertanyaan. Pikiran aku bukan? Pikiran diriku bukan? Perasaan diriku bukan? Emosi diriku bukan? Nah, artinya semua yang ada ku itu bukan dirimu. Maka pikiran, perasaan, emosi, memori, sama kayak kursi, mobil, semuanya faktor bukan dirimu yang sejati. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Maka ketika berpikir, aku ini kayaknya jahat, bukan kamu yang jahat. Aku berpikir aku jahat. Betul nggak? Aku merasa aku gagal. Aku merasa aku gagal. Aku gagal nggak? Enggak. Sip ya? Tapi ini karena nggak pernah ditelaah antara pikiran, perasaan. Yang jauh-jauh mungkin gampang kita menelaah. Tapi yang teramat sangat dekat, ini jangan-jangan nggak pernah ditelaah. Maka kita semua terjebak oleh pikiran, perasaan, emosi, dan memori. 4 dimension ini yang membuat manusia menderita, Bu. Pak. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti pertanyaannya, diri kita yang sejati, yang asli mana? Ya udah gampangin, balikin aja. Diri yang sejati apa? Yang bukan pikiran, yang bukan perasaan, yang bukan memori, yang bukan emosi, yang bukan kursi, yang bukan mobil, yang bukan. Artinya la, semuanya la ilallah gitu. Oke? Ulangi ya. Kan kita ngomongin haji nih. Oke, dikit ya. Dah, once kita nggak paham ini kita nanti hajinya bukan haji permainan, Bu, Pak. Hajinya main-main gitu. Sholatnya main. Beda loh ya. Makanya di Quran mengatakan, janganlah kamu dalam tanda petik, celakalah orang yang sholat. Orang yang gimana? Sholatnya main-main. Bukan dalam permainan. Oke sampai sini? Oke, ulang ini. Ibu bapak kalau dengar kata haji, yang kepikiran apa?
Oke, pertanyaan, begitu ibu keluar pikiran, kira-kira ibu lagi mengakses database memori nggak? Iya. Berarti begitu dengar haji, ibu nyari memori ke bawah yang pernah didengar, yang pernah apa, yang pernah apa, yang pernah apa, itu tersimpan di dalam memori kita. Betul nggak? Makanya saya nanya haji ke 50 peserta di sini punya 50 jawaban yang berbeda. Kenapa? Memorinya beda-beda. Betul nggak? Yang jadi masalah sekarang semuanya pengen satu jawaban, semuanya sama, gitu. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Itulah kenapa Allah mengatakan secara fitrah semua diciptakan berbeda-beda. Karena kita datang dari background yang berbeda, pengetahuan yang berbeda, kesadaran yang berbeda. Jadi nggak ada kita semua bisa dipersamakan, digeneralkan. Kita punya satu poin penting yang mendasar adalah berbeda. Maka semangat Nabi Muhammad itu tauhid, Bu, Mak. Apa arti tauhid? Tauhid itu mempersatukan. Bukan menyeragamkan, bukan. Jadi kalau sekarang ada yang nggak seragam sama kita, jangan marah dulu. Bener nggak ini? Ada yang beda sama kita, jangan dikomplain dulu, jangan dicap dulu, jangan dijudge dulu. Kenapa? Tar dulu, memori dia sama memoriku beda. Betul nggak? Akhirnya kalau kita nggak menelaah dan meneliti bahwa, oh ini dengan memori yang berbeda, maka dia punya pemahaman itu, aku punya pemahaman ini, kita sama-sama bisa saling mempelajari apa yang dia paham sama apa yang aku paham. Yang terjadi sekarang apa, Bu, Pak? Beda dikit, kafir. Betul nggak? Beda dikit sesat, gitu nggak kira-kira? Iya dong. Yang akhirnya ketika kita tidak merubah kebiasaan ini, kita akan terus berputar-putar di wilayah memori gitu. Akhirnya kita nggak mendapatkan pertumbuhan yang sejati gitu intinya. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Jadi kita bahas yang agak beda, boleh nggak? Boleh nggak? Marah nggak? Sih, mantap. Berarti kalau beda marah masih dalam keadaan sadar atau mabuk? Udah bangun dulu mending gitu. Jadi kalau banyak marah pasti banyak mabuk aja gitu. Sip ya? Oke ya? Jadi rulesnya berbeda belum tentu salah. Oke? Jadi nggak usah ngecap bahwa ini salah ini benar. Ntar dulu, kenapa backgroundnya nggak ada yang sama? Once kita mulai menyadari ini, kita akan mulai menyadari permainan, kita akan mulai mengalir dalam permainan. Kenapa Ibu Bapak? Rata-rata manusia sekarang dalam tanda petik disiksa oleh intelektualitasnya sendiri. Iya. Intelektualitasnya yang mengharuskan punya program begini, begitu, sukses tuh harusnya ya, dapat uang 10 triliun, sampai seumur hidupnya nggak punya 10 triliun, dan sukses-sukses gitu, Bu. Betul nggak? Dapat 5 pikirannya udah 10, dapat 10 pikirannya udah 100. Kapan bersyukurnya? Jadi yang menjajah diri kita siapa? Diri sendiri. Jadi musuh terbesar diri kita siapa? Makanya nggak usah musuhin orang lain karena musuh sejati adanya di sini. Teman sejati adanya di sini. Betul nggak? Jadi Ibu Bapak, yang penting untuk kita mulai sadari bahwa yang seumur hidup akan selalu hadir beserta kita, yang nggak akan pernah terlepas satu detik pun adalah diri sendiri. Maka Ibu Bapak, jangan mencari kasih sayang di luar diri kita. Jangan mencari apapun di luar diri kita. Kenapa? Nggak ada yang akan memenuhi semua kecuali diri kita sendiri. My life is my making. Titik. Setuju nggak? Sip ya? Karena semuanya rulesnya adalah semua pengen melakukan apa yang mereka mau, bukan yang kita mau. Dan memaksakan apa yang kita mau kepada mereka, wasting time. Oke. Jadi 50 orang yang hadir di sini punya 50 persepsi tentang haji yang berbeda. Setuju nggak? Sip. Kita lepasin dulu yang beda-bedanya. Itulah kenapa Ibu Bapak, kita sangat tidak pantas membandingkan siapapun dengan siapapun. Nggak bisa. Nggak comparing apple to apple. Betul nggak? Kalau sekarang ada 2 apel dikomparasi boleh, karena dua-duanya bibitnya sama, tempatnya sama, tumbuhnya sama, apel dua-duanya. Tapi tidak ada satupun di antara kita yang sama 100%, so that's why membandingkan sesuatu yang nggak mungkin. Dan Ibu Bapak jangan lupa ya, terlampau banyak membandingkan itu adalah benih-benih stres. Kenapa orang bisa stres? Terlalu banyak membandingkan.
Membandingkan hari ini sama minggu lalu. Aduh, minggu lalu tuh happy kok, sekarang enggak, dibandingin. Ngebandingin tetangga sama dirinya. Aduh, dia gitu, aku enggak, dibandingin. Dia gitu, aku enggak, dibandingin. Sosial media apalagi Bu, Pak, udah aja. Lagi sibuk ngantor, lihat temennya lagi posting di Paris, lagi belanja. Wah, udah sih dibandingin. Dia ke Paris, aku bekerja. Sibuk Bu, Pak, pusing gitu. Betul nggak? Betul nggak? Berarti membandingkan adalah sesuatu yang tidak relevan dalam hidup. Sip ya? Apalagi ngebanding-bandingin siapapun yang di dekat-dekat kita. Nah, lihat dong kakak kamu, dibandingin adik kakaknya. Aneh banget itu. Sip ya? Clear ya? Jadi, rules kita yang pertama adalah breaking old belief untuk menumbuhkan new belief. Berarti yang lama-lama kita tahu. Ibu bapak saya selalu mengatakan begini. Di kehidupan masyarakat modern ini banyak penumpang gelap, Bu, Pak. Apa yang dimaksud penumpang gelap? Dia cuma numpang hidup, tapi dia cuma pakai pikiran-pikiran orang lain terus gitu, Bu, Pak. Menurut katanya pokoknya. Menurut katanya pokoknya. Dua orang ngeributin pikiran orang lain yang dua-duanya nggak paham-paham amat, nggak ngerti-ngerti amat gitu, Bu, Pak. Betul nggak? Nah, maksud saya nanti kita akan mengerti bahwa yuk kita belajar untuk lepas dari penumpang gelap ini, supaya kita punya getting clear what we understand secara experience. Banyak orang yang hari ini nggak berani bahkan mengeluarkan experience-nya karena takut, Bu, Pak. Dikit-dikit karena takut salah, takut beda, dan seterusnya. Dan ketakutan itu tidak akan menumbuhkan, gitu kira-kira. Sampai sini oke? Oke ya? Ini introduction-nya agak panjang karena kita mau bahas yang ekstrim gini, Bu, Pak. Jadi kalau introduction-nya nggak panjang, bahaya gitu. Sip ya? Tapi anyway, kita hanya bisa menyerahkan kepada semesta bahwa frekuensi akan bertemu dengan frekuensi yang sama, that's it. Ya, kalau nggak sama frekuensinya, pasti iritasi, pasti nggak datang ke sini, gitulah kira-kira. Oke Bu, Pak? Siap? Let's get dive. Ya, kita mau nyelam nih hari ini. Bismillah ya. Sip. Jadi, old belief-nya dilepas-lepasin. Pengetahuannya dilepas-lepasin dulu, karena begitu dengar pakai pengetahuan itu nanti banyak breaking wall-nya. Makanya kalau dalam istilah Sufism disebut kosongkan gelasmu. Kosong adalah isi. Isi adalah kosong. Semakin kita tahu semakin kosong. Jadi kalau semakin tahu semakin ngerasa tahu lagi, dan kebiasaan orang yang ngerasa tahu pengen ngasih tahu orang lain, Bu. Bah, udah aja. Nah, jadi Ibu Bapak pulang dari sini jangan jadi penceramah, udah gitu aja ya. Bismillah ya. Bismillah. Logic thinking dulu, Bu, Pak. Saya research 12 tahun, 1 tahun 400-500 schedule, berarti puluhan ribu lah ya, pernah saya tanya gitu. Basic ya, kita ngomongin common nih. Begitu dengar kata haji, langsung mindsetnya adalah Ka'bah. Salah satunya. Langsung mindsetnya adalah Mekah. Langsung mindsetnya adalah Arafah. Ini basic idea. Bahwa berhaji kaitannya sama pergi ke Ka'bah, pergi ke Tanah Suci, Mekah, dan di situ melakukan wukuf di Arafah. Ini top 3 answer. Nah, pertanyaan saya, Ibu Bapak. Pertanyaannya simpel. Simpel ya. Ini Ibu Bapak jawab pakai kejujuran seperti biasa. Ya, pakai kejujuran. Pertanyaannya kayak gini. Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah itu dekat apa jauh? Yang mana? Nah, itu jawab pakai jujur atau pakai tahu? Jujur, tentang. Soalnya kadang-kadang Allah dekat apa jauh? Dekat, kata siapa? Kata Ustadz. Ya nggak apa-apa juga sih ya. Yang penting seenggaknya tahu dulu gitu. Ulang ya, kita bikin kesepakatan dulu nih. Allah dekat apa jauh? Contoh. Al-Baqarah 186, 57 ayat 4, 58 ayat 7, surat 50 ayat 16, dan masih banyak. Semua ayat-ayat di Quran ini, even Bible mengatakan I am with you. Oke ya, jadi kitab suci, Bhagavad Gita, semuanya, Taoism, semuanya, no separation namanya. Tidak ada pemisahan. Sip. Berarti kalau tidak ada pemisahan, ketika kita berbicara tidak ada pemisahan dengan terminologi dekat, berarti Allah dekat apa jauh, Bu, Pak? Dekat dong. Dekat atau dekat banget? Antara ombak dan lautan dekat apa jauh?
Antara ombak dan lautan dekat apa jauh? Makanya yang paling aneh ketika ombak nanya, laut di mana ya? Gitu, Bu. Aneh nggak? Terus si laut ngomong, ya kalau nggak ada gua lu nggak ada sih, gitu. Jadi aneh kalau ada orang nanya, Allah di mana ya? Itu aneh. Sip ya? Oke ya? Oke. Ulangi ya sekali lagi. Dekat apa jauh? Dekat apa jauh? Pertanyaannya, kalau Allah dekat, ngapain jauh-jauh ke Mekah nyari Tuhan? Bener nggak ini? Kan premisnya Allah dekat, tapi berhaji ke Baitullah yang di Mekah. Haji Baitullah ke Mekah, dari Jakarta ke Mekah perlu ribuan kilometer nggak? Terus kalau Allah dekat, ngapain harus ada ribuan kilometer ke Mekah? Gitu nggak? Satu, direnungkan dulu. Ini bukan berbicara masalah iya, enggak, boleh, enggak, harus. Bukan itu poinnya. Tapi kita mulai merenung, apa pemaknaan pemberangkatan ini dan apa pemaknaan haji. Karena itu separasi yang terpisah, Bu, Pak. Saya garis bawahi ya, Bu, Pak. Orang yang sekarang berangkat ke sana, itu belum tentu haji di hadapan Allah, belum tentu. Meskipun dia punya belakang title namanya pulang jadi haji atau hajah, oke, nggak apa-apa. Sip ya? Anyway, Ibu Bapak mohon maaf ya, Nabi Muhammad ada gelar haji nggak di depannya? Enggak. Betul nggak? Sok Ibu Bapak nggak pernah ketemu Haji Ahmad bin Abdullah, nggak ada. Haji Muhammad, Haji Ibrahim, nggak ada, Bu, Pak. Haji Isa, nggak ada, betul nggak? Sip ya? Oke, sekarang kita pisahin dulu. Berarti kalau ada orang berangkat ke Mekah sekarang, berhaji sekarang, pulang dapat gelar haji, yang haji identitasnya atau diri sejatinya? Sip. Jadi jangan-jangan sekarang yang terpenting identitasnya, yang sejatinya nggak diapa-apain gitu, Bu, Pak. Betul nggak? Kan kita udah pernah ulang-ulang ya. Ibu Bapak ini semua bisa ngomong Islam secara sederhana, Ibu Bapak ngeluarin KTP, betul nggak? Sok Ibu Bapak lagi nggak bawa KTP, nggak bawa SIM, nggak bawa paspor, mau membuktikan Ibu Bapak Islam gimana caranya? Nggak bisa. Ada yang ngomong, udah aja Kang, tinggal asyhadu alla ilaha illallah, gitu nggak? Iya, Ibu Bapak jangan lupa burung beo diajarin syahadat bisa ngomong nggak? Bisa. Iya, betul nggak? Betul nggak? Ah, berarti kita bagi dua dulu nih. Ada haji secara identity, ada haji secara esensi. Kita penting untuk menseparasi ini. Jadi jangan terlalu amazed kalau ngelihat orang depannya H atau HJ yang kita langsung mengatakan bahwa telah sempurna Islamnya, gitu kira-kira. Oke? Karena kesempurnaan Islam nggak diatur sama pemerintah Arab, nggak, Bu, Pak. Loh, kalau sekarang kesempurnaan Islam berdasarkan kuota, yang nentuin kuota siapa? Mereka nggak? Iya, masa kesempurnaan Islam kita ditentuin sama pemerintah orang lain? Betul nggak? Sampai sini oke? Clear ya? Oke. Jadi per saat ini, Ibu Bapak yang belum pernah haji atau hajah gitu, yang kuotanya masih nunggu lama, nggak usah terlalu khawatir karena the essential dari haji bukan keberangkatan ke Mekahnya, tetapi menyadari esensi berangkat ke tempat yang lebih esensi dari tempat fisik, gitu kira-kira. Oke? Karena di hadapan Tuhan identitas nggak penting, Bu, Pak. Apa buktinya? Orang umroh atau haji pasti tawaf pakai baju ihram. Mau jenderal, mau OB, mau bintang 4, mau nggak punya bintang, mau tukang bakso, mau CEO, nggak peduli, ihram semuanya. Kenapa? There is no identity di depanku, kata Tuhan. Maka yang aku lihat manisnya bukan gulanya, apalagi merek gulanya. Oke? Hari ini bisa nggak kita nggak dengerin orang gara-gara merek orangnya, bisa nggak? Iya dong, makanya begitu mau ngomong minta CV dulu. Makanya guru saya mengatakan, the less you know me, the better. Kenapa? Kalau kamu lebih nggak tahu saya, kamu akan melihat esensinya. Tapi kalau udah tahu sosoknya, esensinya jadi hilang, sosoknya jadi di depan gitu. Maka saya selalu mengatakan, Ibu Bapak, guru itu artinya cahaya, bukan sosoknya. Si abunya nggak penting, Bu, Pak. Tapi the most important adalah the lights within, gitu. Sampai sini oke? Itulah kenapa saya selalu mengulang-ulang, Ibu Bapak nggak usah percaya-percaya amat apa yang saya omongin, gitu kira-kira. Setuju nggak? Setuju nggak?
Ya dong, apa yang kita diskusikan, di-refresh, dikunyah, diicip, dirasa. Ini kebanyakan skip Bu, Pak, main percaya aja. Kata si Abu, wah udah beres tuh. Menurut katanya. Dan ini udah jadi habits gitu. Akhirnya percaya without clarity. Artinya ketika kita believe without clarity, semuanya jadi taklid. Sampai sini oke? Sip. Sip. Jadi ada dua dulu ya. Ada haji as identity, ada haji as essential. Nah, kita sedikit pakai terminologi akademis Islam misalkan. Dalam pandangan akademis ini, let's say kita pendekatannya tasawuf lah gitu ya. Misal, identity berbicara tentang syariat. Hakikatnya adalah esensi. Ibu bapak bisa bedain mana syariat, mana hakikat nggak? To be simple. Ibu bapak kalau beli buah, kulitnya tuh syariat. Ibu bapak kalau beli buah mau beli kulitnya atau mau makan isinya? Jangan, kulitnya nggak enak Bu. Betul nggak? Berarti kalau buah yang masih punya kulit mau makan isinya harus dikupas nggak? Cara ngupasnya namanya tarekat. Oke? Begitu ibu bapak kulitnya dikupas, kebuka, ada isinya nggak? Isinya yang dimakan, rasanya adalah hakikat. Jadi kalau sekarang orang ngomongin kulit terus, berarti dia nggak pernah tahu isinya apa. Dan yang paling gampang kelihatan kulitnya atau isinya. Maka ada orang sholat gini sama gini berantem Bu. Kunutnya kunut ribut. Kenapa? Mereka ribut tentang kulit. Aduh ibu bapak, ini sad but true. Ibu bapak tahu? Poin yang paling sedang sekarang happening, nomor 1. Masyarakat Indonesia tingkat IQ-nya 78,4, di bawah rata-rata dunia 82. Indonesia memiliki tingkat literasi yang teramat sangat rendah. So that's why hoax menjamur. Kenapa negative thinking cepat spreading? So that's why antara intelektualitas sama literasi itu kita punya the real problem. So that's why nilai untuk mengerti, nilai untuk menerima itu sangat rendah sekali. Itulah kenapa yang menyebabkan, sorry itu harus saya sampaikan, konteks syariat 95%, konteks hakikatnya 1-5%. Maka untuk switching paradigm dari 95 ke 5% susah banget. Before pandemi sih. After pandemi much more easier. Gitu. Nanti saya cerita kenapa begitu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Ini sama dengan cerita kita, kalau di kelas ada 10 orang, 9 gila, 1 waras. 9 gila, 1 waras. Yang gila yang mana Bu Pak? Kan ada 10 orang, 9 gila, 1 waras. Yang waras yang mana? Yang gila yang mana? Yang waras. Jadi sewaras apapun di tempat orang gila, jadi gila Bu Pak. Udah gitu aja. Betul nggak? Pertanyaan saya, berarti yang waras harus bisa tetap berdampingan sama yang gila nggak? Gimana caranya? Pura-pura gila, udah gitu aja. Karena hanya orang waras yang bisa pura-pura gila. Orang gila nggak bisa punya pura-pura waras. Orang waras yang pura-pura gila namanya Buddha. Apa itu Buddha? Wisdom. Apa itu wisdom? Bijaksana. Oke? Buddha itu bukan sosok Bu Pak. Orang yang mencapai puncak kebijaksanaan namanya Buddha. Kalau di Islam namanya hikmah. Jadi orang yang mendapatkan hikmah namanya Buddha. Ini ngomong sama yang 95% PR nih gini-gini nih. Wah, nah udah dikit-dikit wah aja gitu. Oke sampai sini? Oke sampai sini? Jadi ibu bapak kalau pulang dari sini mendapatkan enlightenment, ibu bapak lagi mengalami kebudaan nggak kira-kira? Ragu-ragu lagi. Quotes and quotes. Means seseorang yang mendapatkan enlightenment, seseorang yang mendapatkan hikmah, dia adalah memiliki sifat yang namanya bijaksana. Oke? Maka level terendah manusia itu benar salah Bu Pak. Maaf ya, kalau hidup masih urusan benar salah, itu the lowest level dari kesadaran. Makanya Quran nggak ada kata-kata berlomba-lombalah dalam kebenaran, nggak ada Bu Pak. Tapi berlomba-lombalah dalam kebaikan. Maka di atas kebenaran benar salah kebaikan. Di atas kebaikan top levelnya adalah bijaksana. Makanya puncak dari manusia namanya adalah bijaksana.
bijaksana. Level tertinggi bijaksana namanya the full of wisdom Buddha namanya. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Jadi benar salah nggak penting sih sebenarnya. Betul nggak? Karena kebenarannya tidak ada yang absolut. Kebenaran kita siang hari ini bisa expired besok pagi. Karena semuanya mengalir. Oke Bu, Pak? Sip? Oke. Yang identity saya nggak akan bahas Bu, Pak. Kenapa? So much talking udah. Kita tahu bahwa di situ harus ada mikot, di situ harus ada umroh, sa'i, apa, udah deh. Gitu. Tapi yang akan kita dalami hari ini, deep dive hari ini adalah what means the haji secara esensial. Sehingga kita tidak terjebak dalam wilayah kulit terus, even nggak dipotong, kita nggak icip-icip rasa haji itu gimana gitu. Makanya mabrurnya haji bukan waktu di sana. Betul nggak? Nggak ada kalimat datang mabrur, nggak ada. Selalu semua mutawif, semua pembimbing kemabruran ketika kamu pulang membawa tanah suci di sana untuk menyucikan tanah airmu gitu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti pertanyaan saya, proses haji adalah proses yang esensial. So, what means haji? Nah, untuk kita kenal, untuk kita mengetahui, kita pakai pendekatan definisi dulu. Sampai sini oke Ibu Bapak? Still on game kita? Oke? Masih semangat? Wih, udah jam 11 lagi. Oke, agak cepat ya dikit. Bismillah ya. Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah, fundamental apapun semua, kita akan awali sama kata-kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Start dari tempat yang sama dan akan kembali ke tempat yang sama. Oke? Jadi Ibu Bapak ini makhluk langit atau makhluk bumi? Ibu Bapak ini makhluk langit atau makhluk bumi? Makhluk langit yang main ke bumi. Yang akan kembali ke... Jadi Ibu Bapak ini aslinya penduduk surga bukan? Iya, yang lagi main ke bumi. Betul nggak? Berarti kita ini adalah makhluk langit, makhluk cahaya yang akan kembali ke cahaya. Cuman karena kelamaan di bumi, lupa langitnya di mana gitu Bu, Pak. Akhirnya ngelihat ke atas, di langit yang biru gitu. Nah, ngelihat di situ. Ibu Bapak, langit nggak biru loh ya. Hanya pandangan kita yang terlimitasi, maka kita melihat bahwa langit itu seperti biru. Ibu Bapak penting untuk membedakan mana awan, mana langit. Ibu Bapak, kalau awan hitam langit ada nggak? Ada. Karena ketutup awan. So that's why awan adalah pikiran, langit adalah kesadaran. Jangan terjebak sama awannya, tetaplah menjadi langit. Karena langit hanya menyaksikan awan yang berganti, that's it. Dan ketika kita punya level penyaksian, disitulah syahadat namanya. Oke Bu, jadi Ibu Bapak ini langit apa bumi? Makhluk langit apa makhluk bumi? Makanya saya sarankan, Ibu Bapak jangan betah-betah amat di sini. Benar nggak ini? Berarti kalau terlalu betah di sini, lupa tempat asalnya di mana. Kan saya kasih PR ya. Hidup pasti mati. Betul? Berarti tujuan hidup untuk mulai nih. Aduh, ini mabuk lagi nih. Ulang dikit. Hidup pasti mati, tapi tujuan hidup mau pulang. Jadi mati titik akhir bukan? Bukan, jembatan mau Berarti kalau pulang ke tempat yang sejati nggak? Kalau ke tempat yang sejati perlu mengalami mati nggak? Jadi Ibu Bapak udah kangen mati belum? Ya oke. Kalau jawabannya belum, ya wajar sih, nggak apa-apa. Ibu Bapak, ini seems jokes gitu ya, tapi it's really happening Bu Pak. Ini penting banget. Ibu Bapak bangun tidur, luangin waktu bentar aja. Saya kangen pulang nggak ya? Nanya aja Bu Pak. Saya kangen pulang nggak ya? Dah gitu. Hari ini tuh banyak orang yang nggak untuk kangen pulang Bu Pak. Makanya betah banget di sini. Berarti kalau kangen pulangnya aja takut, mati aja ngeri, masih banyak ketakutan. So that's why berarti belum menerima kematian. Gimana mau menerima kehidupan gitu. Makanya Nabi Muhammad selalu bilang, orang yang cerdas adalah orang yang sering mengingat mati. Sementara 95% dengar mati takut Bu. Aneh. Padahal mati jembatan pulang. Padahal pulang adalah tujuan kita sejati. Jadi jangan terlalu betah di sini. Itu rules number 1.
Berarti kalau ibu bapak nggak kangen pulang, betah banget di sini, so much attachment, kemelekatannya banyak, udah pasti. Kenapa? Karena ketika banyak kemelekatan ada kuku, mau ditinggalin mikir, nanti kalau saya nggak ada itu gimana, itu gimana, itu gimana, itu gimana, itu gimana. Padahal semuanya ilusi gitu, Bu. Betul nggak? Makanya la ilaha illallah. Semua di luar diri kita akan menjadi ilah-ilah yang lain. Maka Ibrahim disuruh nyembelih Ismail, artinya sembelilah ilah-ilah itu semua. Ya Bapak maaf ya, kurban tuh nggak ada urusan sama sapi, kambing sebenarnya. Beneran. Karena konteksnya bukan masalah motong sapinya, bukan. Itu ritualnya, yes. Secara kulitnya iya. Tapi orang motong sapi belum tentu kurban. Orang motong kambing belum tentu kurban, gitu. Sip ya, mudah-mudahan keburu hari ini. Sampai sini oke Bu, Pak? Dapat ya? Sip ya? To be simple, dari titik start menuju titik finish, kita melakukan yang namanya journey. Dalam bahasa tasawuf disebut suluk. Maka orang yang melakukan perjalanan disebut salikin. Maka orang yang melakukan perjalanan journey, dia mau menuju. Sampai sini oke? Ibu bapak dari rumah mau ke Palem, berarti ini tujuan nggak? Berarti ibu bapak datang ke sini lagi menjadi seorang yang sedang menuju nggak? Menuju bahasa Arabnya haj. Maka orang yang menyengajakan menuju adalah haji. Jadi haji adalah proses kesadaran seseorang mau menuju ke titik tertentu. Maka berhaji ke Baitullah. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Ulang ya. Berarti ketika ibu dan bapak punya niat untuk menuju kepada Baitullah, maka ibu bapak sedang menjadi seorang yang melakukan haji. Salikin. Orang yang sedang melakukan journey. Oke? Sip sampai sini? Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, ada kata-kata bait Allah. Bait means rumah. Allah ya Allah. Berarti bait Allah itu adalah rumahnya Allah. Oke? Pertanyaan. Rumah itu tempat menetap bukan? Rumah itu tempat kita kembali nggak? Berarti kalau ini disebut rumah, sesuatu yang terus menetap, maka Baitullah artinya ketetapan Allah. Yang nggak akan pernah berubah sampai kapanpun. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Maka definisi pertama ketika ngomongin Baitullah adalah ketetapan Allah. Berarti ketika kembali kepada ketetapan Allah, disitulah kenapa sebelum Idul Adha, Idul Fitri, kamu kembali fitrah dulu. Back to the origin. Maka orang yang bisa kembali ke origin, orang yang sudah origin adalah orang yang bisa kembali kepada ketetapan Allah gitu. Oke ya. Ibu bapak, ini kalau kita ngomongin detail secara akademis bisa sekitar 10-15 SKS, tapi kita akan bicara tentang how to itu yang paling penting. Dan dialognya yang paling penting. Straight to the point, karena waktu kita nggak banyak. Sampai sini oke dulu Bu, Pak. Pertanyaan besar. So ibu bapak, kalau saya boleh tanya, di mana Baitullah? Di mana tempat yang bisa menaungi besarnya Tuhan? Di mana? Sementara selama ini dengar kata Baitullah pasti simbolnya adalah Ka'bah. Ada pertanyaan tadi? Oh ya, di call. Makanya Nabi Muhammad mengatakan qalbun mukmin Baitullah. Ibu bapak, di mana sih satu tempat yang tempat itu unlimited ruang waktu? Di mana? Qalbu. Berarti kalau berbicara Baitullah yang kotak, nggak salah sih, tapi ini adalah Baitullah secara simbol. Karena dulu nggak ada tulisan, maka pakai simbol. Berarti simbol untuk merefer kepada sesuatu. Maka di dalam Quran dikatakan roba hazal bait. Sembahlah pemilik rumahnya, jangan menyembah rumahnya.
Yang umroh haji di depan Ka'bah bawa list doa, just tip doa, Bu, Pak. Betul nggak? Itu bawa doa kayak bawa mau belanja bulanan, Bu, Pak. Wah, begini, begitu. Karena dianggap konteks di sini rumah Allah, maka doa di depan Ka'bah, doanya di dekat karena itu dekat sama rumah Allah. Ibu bapak saya mau nanya, di depan Ka'bah di Mekah sama di Bintaro, doa yang didengar yang mana, Bu, Pak? Sama lah, orang Allah dekat. Sampai sini oke? Berarti doa nothing to do sama placement. Doa nggak ada kaitannya sama letak geografis. Begitu pula surga, neraka, akhirat, nothing to do sama letak geografis. Kenapa? Itu ada di tempat yang unlimited time and space. Di mana? Di sini. Sampai sini oke, Bu, Pak? Sip ya? Nah, sekarang ini ada pertanyaan yang very important. 39697. Lebih simpel ya. Ibu bapak jangan lupa ya. Punten, mohon maaf nih. Ini kadang-kadang hatam tapi nggak tahu yang dibacanya apa gitu. Itu mayoritas lah. Saya mau nanya, haji itu spesifik untuk orang Islam atau untuk manusia? Yang mana, Bu, Pak? Sekarang yang kita tahu orang yang berhaji salah satu agama tertentu nggak? Oke, clear ya? Itu fakta. Tapi kebenarannya, the truth-nya, ibu bapak, kebenaran belum tentu sesuai fakta. Ya, ada fact, ada the truth. So that's why kita penting untuk menjadi penengah di situ. Ya, nanti kapan-kapan kita bahas. Saya ulang ya. Fakta sekarang yang kebanyakan orang tahu bahwa orang yang berangkat haji adalah memenuhi rukun Islam dan agamanya Islam. Maka haji Islam banget nggak? Yes. Maka kalau Pak Haji, langsung mindsetnya adalah haji yang Islam. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Tapi kalau mau jujur, balik lagi ke Quran, hati-hati nih. Kewajiban haji adalah kewajiban bagi manusia. Ayo, gimana? Betul nggak? Berarti kalau Allah di Quran ngomongin manusia, ini berbicara identitas nggak? Kalau Allah ngomongin di Quran manusia, bicara identitas nggak? Oh tadi iya, sekarang nggak. Gini. Ibu kalau ketemu teman baru, teman itu nanya gini nggak? Ibu orang mana? Betul nggak? Nanya gini nggak? Ibu manusia mana sih? Ada nggak? Enggak. Berarti yang identitas orang atau manusia? Orang Bandung. Bandung identitas bukan? Berarti keidentitasannya ada di keorangannya atau di kemanusiaannya? Gini. Ibu bapak ini orang atau manusia? Udah gitu dulu. Ya, oke. Ulang. Oke. Gini. Orang atau basyar itu berbicara fisikal. Oke, maka ada orang Bandung, orang Surabaya, orang, semua orang identitasnya apa? Kalau dia sadar dirinya adalah manusia, identitasnya lepas. Maka di atas kemanusiaan, there is no identity. Dan jangan lupa ibu bapak, identitas disematkan. That's not real you. Betul nggak? Ibu bapak lahir sebagai manusia, yang dikasih nama. Maka namaku bukan aku. Lahir sebagai manusia yang dikasih warga negara, maka warga negara bukan aku. Saya lahir sebagai manusia, diinstal agama sama ibu saya, agama bukan aku. Jadi si Abu ini lebih dulu jadi manusia atau lebih dulu jadi orang Islam? Jadi agak aneh kalau sekarang orang beragama merendahkan kemanusiaan gitu. Betul nggak? Karena basic design kita semua adalah manusia yang memiliki identitas. Ketika identitasnya dituhankan, maka kemanusiaannya jadi hilang. Itulah maksud Ibrahim, sembelihlah Ismail. Wahai manusia, sembelihlah semua keoranganmu. Termasuk jabatan nggak? Termasuk harta nggak? Dan yang paling terbesar dalam kemelekatan itu cuma ada dua. Orang terdekat, pasangan, dan anak. Selesai.
Makanya dalam hidup Bu, Pak, semua source of problem itu cuma datang dari orang-orang terdekat, nggak ada. Makanya kalau pinjam istilah dari Buddhism, Hinduism, the biggest karma in life itu adalah pasangan dan anak, selesai. Dan karma nggak bisa ditolak, cuma bisa diterima. Jadi ibu bapak terima aja udah, gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Oke? Siap ya? Berarti Ibrahim lagi ngomongin tentang kemelekatan nggak? Iya. Maka salah satu esensi haji adalah membuat keluarga lebih sakinah. Jadi kalau ada orang pulang haji keluarganya nggak sakinah, berarti dia nggak ngerti haji itu apa. Karena kenapa? Haji all about Ibrahim, Ismail, Hajar. That's it. Siti Hajar, apa namanya? Hajar Aswad, Hijir Ismail, Makom Ibrahim. Selesai. Berarti konteksnya adalah bagaimana kita menyatukan antara 3 poin penting ini. Saya kasih contoh, Bu, Pak. Ulang ya, ulang. Allah meniupkan, apa Bu, Pak? Nah, ingat ya, kalimatnya bukan menciptakan, bukan. Allah meniupkan ruh. Jadi ruh itu ciptaan atau tiupan? Sip. Lebih esensi lagi ya. Tiupan hadir setiap saat enggak? Tiupan. Gini, apa bukti ibu bapak adalah ruh? Buktinya apa? Nafas. Yang terus menerus mengurus makhluknya. Ini ayat kursi dibaca tiap hari. Saya tanya, yang terus menerus mengurus makhluknya apa? Nafas. Ibu bapak tidur nafas nggak? Ibu bapak bangun nafas nggak? Lagi kerja nafas nggak? Kapan nggak nafas? So itulah kenapa mau punya apapun tanpa punya nafas, nothing. Betul nggak? Tapi pertanyaannya, seberapa lama dalam sehari kita bersyukur terhadap nikmat Tuhan kamu mana yang kamu dustakan? Oke, saya mau tanya. Sekesal-kesalnya kita sama orang, sebenci-bencinya kita sama orang, antara saya sama orang itu menarik nafas dari sumber yang sama nggak? Guru saya bilang, Abu kalau kamu benci, cari orang yang nggak setarikan nafas sama kamu. Jangan nanggung-nanggung kalau benci sama orang. Betul nggak? Betul nggak? Makanya Scorpion bilang, we live in the same sun. Berarti kita hidup dalam udara yang sama nggak? Berarti saya, ibu-ibu, bapak-bapak, kita semua saudara. Betul nggak? Iya. How come saudara berantem? Aneh nggak? Gara-gara apa? Identitas. So haji secara esensi adalah melepaskan semua kemelekatan identitas. Semuanya cuman trouble in identity. Wrong identity, false identity. Kita merasa kita itu. Kita merasa bahwa kita seperti ini. Karena semuanya adalah identity. Dan that's okay, nanti kita akan pelajari. Sampai sini oke Bu, Pak? Sip ya? Jadi kalau dari level-level ini Bu, Pak, maaf ya. Kalau masih ngelihat beda mazhab berantem, berarti nggak ngerti. Ngelihat beda agama berantem, berarti nggak ngerti. Jadi kalau pulang haji masih ngeributin mazhab beda, agama beda, syariat beda, tanggal Idul Adha beda, masih ribut di urusan itu, udah deh, itu mainnya pasti di kelas kulit gitu kira-kira. Dan that's okay, nggak masalah juga. Karena setiap kita punya pertumbuhan yang berbeda-beda. Dan ibu bapak sorry to say, tidak ada yang bisa merubah kelas faktor eksternal kecuali dirinya sendiri. Jadi fokusnya bukan keluar tetapi ke dalam. Jalan keluarnya di dalam. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Oke, to be simple. Berarti kita ini ruh atau jasad, Bu, Pak? Ruh, sip. Udah yang tahu dulu nggak apa-apa ya, tahu dulu aja. Kita adalah ruh. At least ada knowledge dulu. Karena nanti begitu knowledge-nya udah melebur menjadi rasa, wah itu udah nggak perlu jawaban lagi, Bu, Pak. Oke. Simpel ya.
Kita adalah ruh yang dikasih kemasan jasad. Berarti ketika kita ada di kesadaran jasad, kita perlu menembus ke kesadaran di antara. Maka ada jasmani, ada nafsani, namanya jiwa. Maka dari jiwa ditembuslah menuju kepada kesadaran rohani. Oke? Supaya nggak terlalu pusing, ini nggak usah dipikirin, untuk tahu aja. Maka ada biological, ada psychological, ada spiritual. Maka semua problem manusia adalah datang dari psychological birth-nya. Ini yang akan membentuk sebuah identity. Maka banyak luka-luka jiwa di sini. Kotoran-kotoran jiwa di sini. Berarti untuk masuk menuju kepada kotoran jiwanya harus dimurnikan dulu nggak kira-kira? Pemurnian kotoran jiwa namanya Ramadan. Kenapa? Karena tubuh fisiknya dikurangin makanan, emosinya diturunin. Ramadan. Maka nggak mungkin haji kalau Ramadannya nggak lulus. Maka strukturnya Mi'raj, Ramadan, Idul Fitri, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ada berapa bulan? 4. Maka di Quran disebut Arba'atum Hurum, 4 bulan yang suci. Ya, nanti kapan-kapan kita bahas itu lebih detail. Sampai sini oke Bu, Pak? So ini kira-kira semua ini adalah rangkaian nggak? Jadi nggak bisa satu oke, yang lain nggak bisa. Dan perintah ini semua konteksnya untuk manusia. Oke Bu, Pak? Sip ya? Oke, kita pakai direct path nih, to the point aja. Karena saya lagi bicara sama ibu bapak yang di log 10.000, betul? Jadi kita direct aja. Supaya pulang bukan teoretikalnya yang nempel, tapi apa yang harus saya lakukan. Karena contemplation much more impactful daripada knowledge, Bu, Pak. Tapi bukan berarti nggak punya knowledge, bukan. Makanya Nabi Muhammad bilang, tafakur sejenak lebih baik daripada ibadah puluhan ratusan tahun. Oke? Jadi saya harapkan ibu bapak pulang dari sini ada pesan yang bisa dibawa pulang. Nah, dalam wilayah manusia, esensi ruh itu disebut hati, kolbu, sir, fuad, apapun penamaannya. Sampai sini oke Bu, Pak? Jadi maksud jalanlah ke Baitullah, jangan lupa ketika Allah lagi meeting sama para malaikat, Kat, mau bikin Adam untuk wadahku. Betul nggak? Karena Adam adalah wadah dari Tuhan. Maka Tuhan bersemayam di Adam. Sampai sini oke Bu, Pak? Berarti kalau kita bicara tentang Adam, tentang casing, tentang wadah, semua wadah manusia adalah tempat bersemayamnya Tuhan. Maka disebut arsy. Oke? Maka dalam perspektif Quran, tempat bersemayam ini disebut tempat sujud yang suci. Tempat sujud yang suci, kalau ditranslate dalam bahasa Arab disebut Masjidil Haram. Berarti jasad ini adalah simbol dari Masjidil Haram. Yang di dalam Masjidil Haram ada Baitullah. Jadi ibu bapak kalau lagi bercermin lagi ngelihat apa? Masjidil Haram. Bu, haram artinya apa Bu? Pak? Awas nih. Beda-beda lagi nih. Yang boleh sih beda-beda ya. Tapi maksudnya kita upgrade. Selama ini dengerin kata haram pasti urusannya nggak boleh. Betul nggak? Haram itu artinya terpuji, suci, terjaga. Jadi kalau Allah mengharamkan, bukan Allah nggak ngebolehin, supaya kita tetap suci, gitu maksudnya Bu, Pak. Oke? Bukan nggak boleh, ini dikit-dikit diharamkan. Bukan, kamu jangan kebanyakan itu supaya kamu tetap pure. Bukan mindsetnya bukan boleh atau nggak boleh. Kecuali nanti kita bicara dalam ranah fikih misalnya. Itu lain cerita. Jadi, nanti perlu kita ketahui Ibu Bapak. Quran yang langsung Allah tulis dengan tangannya sendiri itu apa? Ini. Maka ini disebut living ayat. Ayat-ayat yang nyata, yang hidup apa? Dirimu. Dirimu adalah manuskrip Quran yang langsung Tuhan bikin, Tuhan tulis, maka bacalah dirimu. Gitu kira-kira. Sampai sini oke Bu, Pak? Sampai sini oke Bu, Pak? Ibu bapak tubuh suka bohong nggak? Ibu bapak kalau tubuh lapar, beneran lapar nggak? Ya nggak bohong, ini lapar tuh.
Meskipun kerasa laparnya dalam bentuk psikologis gitu. Bisa aja sih. Jadi begitu kita menelaah ke dalam diri kita akan menemukan membaca Quran. Jadi Quran yang sejati di buku atau di sini? Di sini. Sip ya? Jadi kita nggak bisa ngejudge orang, nggak ngerti Quran. Mungkin dia nggak ngerti yang 30 juz, tapi dia ngerti Quran yang sejati gitu. Jadi mindset Quran ini bukan masalah tahfiz, hafal 30 juz. Bukan. Tapi bagaimana dia mengejawantahkan sifat-sifat ilahi dalam keseharian. Itu Qurani namanya. Jadi yang penting Quran buku atau Quran diri? Dua-duanya. Kan harus buka-buka juga harus. Kan tadi harus bijaksana, Bu, Pak. Ya. Betul nggak? Tapi waktu Ramadan yang paling sering Quran buku atau Quran diri? Buku. Udah berapa hatam? Nah, gitu. Ya nggak apa-apa sih, gitu. Nggak apa-apa. Sampai sini oke? So to be simple, Ibu Bapak. Berarti kita lagi mengadakan perjalanan dari jasad menuju ruh. Udah itu aja. Maka Baitullah ada di sini, Hijr Ismail ada di sini, Hajar Aswad ada di sini, Arafah ada di sini, semuanya ada di sini. Karena kenapa? Perjalanan haji adalah perjalanan nggak keluar 1 senti pun keluar diri kita, tetapi perjalanan meniti menuju ke dalam diri. Sampai sini oke? Pertanyaan saya, kalau saya dari sini mau melangkah ke Bapak, perlu jalan antara saya dengan Bapak-bapak di sini mendekat nggak? Mendekat nggak? Semakin mendekat bahasa Arabnya kurban. Maka kurban satu akar kata dengan korib. Maka ibu-ibu kalau curhat pasti sama teman karib, betul nggak? Nggak teman selewat curhat nggak mungkin. Sip ya. Jadi kurban means dekatnya kita dengan wilayah ruhani, itu namanya kurban. Terus apa hubungannya sama sapi ya? Nanti kita bahas detail sih. Nah, salah satu yang menjauhkan kita dari hati nurani kita, salah satu yang menjauhkan kita dari esensi ruhani, itu intinya adalah kemelekatan di dalam jiwa. Salah satunya adalah kepemilikan. Maka kepemilikan yang terbesar adalah harta dan anak. Ini kepemilikan besar aja. Di surat 34 ayat 37, bukan hartamu dan bukan anak-anakmu yang mendekatkanmu kepadaku, kata Allah. Berarti harta dan anak ada potensi menjauhkan nggak? Berarti harta harus disembelih nggak? Anak harus disembelih nggak? Dan ini sembelih bukan urusan golok, Bu, Pak, bukan. Tapi melepaskan, menyembelih, attachment yang memberatkan jiwa-jiwa kita. So, semakin jiwanya berat dengan attachment, maka ibu bapak, orang tuh kadang lihat, aduh tetangga ya rumahnya gede, ini punya. Semakin banyak punya, semakin berat sebenarnya. Bapajakan. Ya orang tuh nggak mikir ya rumahnya gede, ya ngebersihinnya juga capek gitu ya. Pajaknya juga mahal, nggak mikir itunya gitu. Yang penting dia ngelihat bahwa itu getting bigger, better than mine gitu, lebih baik, udah aja. Sampai sini oke Bu, Pak? Berarti semakin orang yang memberatkan jiwanya, semakin susah menuju Baitullah nggak kira-kira? Iya. So that's why, kenapa ketika orang penting melepaskan beban-beban jiwa, karena kenapa? Kalau beban-beban jiwanya udah mulai turun bebannya, maka gambarnya kurang lebih jadi seperti ini. Dari jasad mau ke dalam, di sini udah tidak banyak hambatan, maka dia menuju kepada Baitullah, gitu kira-kira. Maka ibu bapak yang membebani, satu, pelit, Bu, Pak. Yang kedua, amarah. Yang ketiga, susah maafin orang. Yang keempat, iri. Ini semua menjadi bahan baku yang sangat-sangat esensial. Ibu bapak udah pernah dengar cerita setan pensiun belum? Saya ceritain ya. Satu saat setan memutuskan dirinya untuk pensiun. Ketika setan memutuskan dirinya untuk pensiun, maka dia mau menjual semua aset-aset yang membawa kesetanannya. Semua tools yang dia pakai untuk menggoda manusia, dia garage sell, Bu, Pak, dengan harga yang murah. Dari mulai benci, iri, dengki, garage sell.
Dan dalam waktu 30 menit semua barangnya habis, Bu, Pak. Sama siapa? Manusia. Oke. Tapi ternyata begitu setan selesai garage sale, dia ngelihat ada satu yang dikotakin dengan kotak spesial, dan dia mengatakan bahwa, sorry everyone, I want to sell this. Saya nggak mau jual ini karena this is so precious. Ini yang mengenangkan saya kepada tugas-tugas saya. Ini the best thing. Tapi saking yang antri di garage sale-nya makin banyak, oh jual dong please, jual dong please. Padahal ini sama si setan ini nggak mau dijual, Bu, Pak. Karena ini the most precious. Karena desakan-desakan orang yang mau belinya banyak banget, setan akhirnya ngomong, oke lah, if a good price, oke deh, gitu. Jadi setannya kayaknya dari Singapura gitu ya. Kan good price, oke, gitu. Ketika good price oke, dia negosiasi, ada satu yang bidding tertinggi. Oke, karena itu biddingnya oke, very good price. Oke deh, I give up. Kalau kamu benar-benar mau beli ini dengan price yang good, I will let you have to. You have to, memiliki gitu. You can have it gitu. Pertanyaannya Ibu Bapak, apa sih yang si setan ini pegang, yang dia nggak mau jual, yang dia nggak mau benar-benar lepasin karena ini sangat precious? Satu, Bu, Pak. Setan mengganggu manusia dengan highest level, the best of the best untuk menjadi satanik itu sendiri adalah frustasi, Bu, Pak. Karena frustasi akan membawa kepada depresi. Once depresi, that's it. That's it. Makanya setan nggak mau ngejual frustasi. Kenapa? Ini sangat precious banget. Dan ini semua ada di luka-luka jiwa kita, Bu, Pak. Oke, Bu, Pak. So means kurban bukan masalah motong sapinya, tetapi memotong sifat kebinatangan kita di dalam diri kita. Haji bukan masalah saya berangkat ke Mekah. Oke, berangkat ke Mekah itu retreat, Bu, Pak. Berangkat jauh itu sebetulnya saya mau melakukan sebuah pembaharuan atmosfer. Karena kalau saya tidak punya atmosfer baru, kita akan muter-muter. Saya kerja di Jakarta, tiap hari di Jakarta, jam segini udah melakukan saya punya kebiasaan yang jadi habit, saya jadi robot, Bu, Pak. So that's why we need take back for a while. Kita perlu retreat sebentar. Kalau dalam bahasa Jewisnya, kita perlu sabbatical leave sebentar. Maka pilgrim, jalan menuju ke sana, itu ngelepasin semua kesibukan-kesibukan di Jakarta, main sebentar ke sana, refreshment, cari sesuatu, main yang jauh, lihat banyak perbedaan, come back with another consciousness. Jadi berangkat ke sana bukan nyari Tuhannya, tapi make a good new experience. That's the most important thing. Oke? Tapi yang menarik kalau di Jakarta ke mall, di sana belanja, di sini selfie, di sana selfie, apa bedanya? Maka pulang nggak akan sesuatu ada yang baru, makanya nggak ngaruh. Makanya dosen saya, profesor saya ngomong gini, Mekah sudah menjadi seperti Las Vegas sekarang. Dalam tanda petik, contemplation spiritnya itu jadi hilang. Padahal dulu orang mau haji, Bu, Pak, haji atau hujah artinya mau menyampaikan pendapat. Jadi haji yang sejati itu adalah press conference sedunia untuk membangun new civilization with new system. Dari Indonesia punya rumus apa? Dari Jepang punya rumus apa? Dari Afrika. You conference, bikin sesuatu, make a good civilization. Itu makna dari haji. Nabi Muhammad bikin itu untuk konferensi pers, karena belum ada Zoom waktu itu. Daripada Nabi Muhammad harus jalan kemana-mana, mending undang. Gitu nggak, Bu, Pak? Jadi the best pointnya bukan muternya. Ya sekarang cuma tinggal ritual yang tersisa gitu. Tapi that's the fact. Maka pertanyaannya adalah, apakah kita mau terjebak dengan ritual? Atau kita mau bertumbuh secara spiritual, menggunakan ritual sebagai jembatan, sebagai pertumbuhan kita gitu. Lebih simpel ya, lebih simpel. Ini kita benar-benar ngomongin super hakikat ya. Siapapun ibu bapak yang datang hadir ke sini dengan ketulusan hati, yang datang ke sini dengan pencarian, yang datang ke sini dipanggil oleh kebahagiaan, yang datang ke sini dipanggil oleh cinta, maka ibu bapak sedang melakukan perjalanan perbuatan Tuhan. So perjalanan ibu bapak ke sini adalah perjalanan haji. Karena tempat ini saat ini menjadi padang Arafah kita. Karena Arafah adalah mengenal. Setiap tanah adalah Arafah ketika kita sadar. Setiap tanah adalah tempat mengenal kita kepada Tuhan. Dengan satu syarat. Wukuf. Wukuf adalah hening. Kebayang kalau ibu bapak nggak hening, saya ngomong, ibu bapak ngomong mau belajar apa, betul nggak? Berarti ibu bapak lagi wukuf nggak tadi?
Lagi di Padang Arafah nggak? Lagi haji nggak? Pulang dari sini saatnya untuk memabrurkan ini semua. Jadi ibu bapak, nggak perlu ribuan kilometer kemana-mana dalam tanda petik. Karena konteks haji yang sejati adalah meniti ke dalam hati nuranimu. Meniti masuk ke dalam esensi ruhanimu. Ke dalam hatimu. Ke dalam kedalaman hati yang paling dalam. Dan disitulah kita akan menemukan Baitullah. Karena kenapa? Rumah Tuhan nggak pernah jauh dari makhluknya. Jadi pulang dari sini, ibu bapak adalah ibu bapak yang sedang berhaji. Tapi nggak usah cerita-cerita gitu aja. Nah, kalau cerita-cerita jadi aneh. Alhamdulillah orang haji dari mana? Bintaro. Oke? Sip ya? Selamat memabrurkan diri. Selamat menjadi Ibrahim yang selalu menyembelih Ismailnya. Ingat ibu bapak. Ibu bapak nggak punya tanggung jawab atas kebahagiaan anaknya. Anak nggak punya tanggung jawab kebahagiaan terhadap kebahagiaan orang tuanya. Pun pasangannya. There's no responsibility. Sampai sini oke? Itulah kenapa semua kehidupan hanya kembali kepada diri. Karena perjalanan pulang ke Tuhan adalah perjalanan private yang tidak bisa diwakilkan. Oleh karena itu, selamat berkontemplasi, ibu bapak. Bersyukur, berterima kasih hari ini kita diberikan Padang Arafah yang indah. Tempat kita sama-sama wukuf. Tempat kita sama-sama menjumroh. Ibu bapak dari tadi kan lagi ngejumroh setan, betul nggak? Ada pikiran, lewat lagi pengen fokus. Ada pikiran, lewat. Itu kan lagi jumroh semuanya. So akhirnya kita akan menyadari bahwa setiap prosesi keseharian kita, itulah esensi dari haji kita. Jadi haji bukan setahun sekali, ritualnya setahun sekali. Ramadan bukan setahun sekali, ritualnya setahun sekali. Tapi semua konteks dari mulai syahadat sampai haji, itu adalah daily life kita setiap saat, dimanapun dan kapanpun. Setuju bu, Pak? Sip ya? Jadi ibu bapak yang belum pernah haji, ibu bapak sekarang haji tanpa gelar. Tapi yang penting dapat esensi kesadaran Baitullahnya. Sekali lagi, Allah selalu lebih dekat dari apapun, karena dia dan makhluknya gak pernah terpisah. Terima kasih. Itu dulu ibu bapak. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Abu, jadi dari semuanya keterangan mengenai haji, intinya adalah sebetulnya kita itu diajak untuk berkonferensi dengan berbagai macam bangsa di sana. Bukan untuk ritualnya yang hanya untuk di sana muter-muter segala macam, tapi sebetulnya ya itu seperti Kang Abu jelaskan bahwa di sana kita bertemu dengan berbagai macam bangsa ciptaan Allah dan kita untuk berkonferensi di sana. Jadi saya ambil kesimpulan, oh ya jadi berhaji itu tidak harus saya nunggu bulan ini, tapi setiap hari saya harus berkonferensi, saya harus mencari dimanapun kapanpun sumbernya itu adalah Allah. Hatur nuhun ya Kang Abu. Terima kasih ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, hatur nuhun. Saya mungkin merespon begini. Ibu bapak perlu diketahui, haji dan hujah itu satu akar kata. Hujah itu artinya pendapat. Maka berhaji adalah mengemukakan pendapat. Maka yang harian konferensinya namanya sholat jamaah di masjid. Mingguan Jumatan. Tahunan Idul Fitri. Tahunan global baru haji. Karena dari sini mulai dari regional menuju kepada global. Berarti setiap strata konteks sosial dapat nggak semuanya? Dapat. Ya harian di rumah konferensi ngapain? Sholat jamaah. Nggak serumah, sekomplek di masjid. Masjid kekecilan ke lapang Idul Fitri. Itu kan konferensi-konferensi mini untuk mempersiapkan konferensi besar gitu. Maka dari wilayah regional yang dikirim jangan banyak-banyak, satu aja sih yang kompeten gitu. Karena satu ini akan mewakili wilayahnya gitu. Nah makanya orang yang nanti dipilih untuk berbicara tentang pendapat apa, itulah yang disebut peserta haji. Yang nontonnya namanya orang yang lagi umroh gitu kira-kira. Berarti kalau ada pembicara sama ada yang mendengarkan, yang bicara namanya sedang berhaji, yang mendengarkan namanya sedang umroh. Kenapa? Mereka menjadi peserta untuk meramaikan konferensi ini, karena nanti yang akan jadi penanya, akan jadi penanggap. Semua apapun yang disampaikan oleh orang yang berhaji, orang yang berhujah, itu perlu dibuktikan secara esensial gitu. Ya kalau pakai bahasa sidang tuh PhD tuh sidang PhD gitu Bu.
Orang yang lagi mau sidang, ada pengawas, ada apa gitu. Nah ini semua dilakukan untuk apa? Make a good civilization sebenarnya. Karena kita bisa bertukar pikiran bahwa, let's say di Jepang gimana sih? Di Afrika gimana sih? Amerika gimana sih penanganan kemanusiaan apa? Semua. Maka output dari sini apa? Semua akan datang pengetahuan-pengetahuan yang akan membangkitkan kemanusiaan gitu. Itu yang disebut mabrur gitu. Itu secara pendekatan dari konteks yang namanya akal kontekstual pembelajaran gitu kira-kira. Nah ibu bapak maaf ya, si konferensi ini sekarang nggak ada waktunya. Datang udah tawaf, sa'i, seterusnya, jumroh, pulang wukuf, nggak ada discuss untuk what make a good civilization, nggak ada. Karena semuanya hanya tinggal ritual base-nya, tapi spiritual way-nya, knowledge base-nya, understanding base-nya itu udah lewat gitu. Jadi sekali lagi ibu bapak, kayaknya penting untuk kita mulai renungkan bahwa it's not all about identity gitu. Jadi makanya kenapa haji bagi yang mampu, betul nggak Bu Pak? Iya dong. Karena tidak semua orang bisa langsung memaafkan Bu Pak. Memaafkan saya mungkin 2% dulu, that's okay. Karena bertakwalah kamu kepada Allah di 46416 sesuai dengan kesanggupan. Jadi ini bukan masalah dolarnya, tiket. Iya benar sih. Tapi esensialnya adalah lebih bagaimana kamu mengurangi kepelitan, amarah, maaf, iri. Dan dari ini semua akan menimbulkan knowledge gitu kira-kira. Jadi sekali lagi ibu bapak, kita datang ke sini lagi berbagi untuk mengetahui kesadaran gitu nggak kira-kira? Ini kan haji regional bu pak. Yang sekarang lagi pada pergi haji internasional. Tapi dua-duanya konteksnya adalah meniti ke dalam diri. Karena the true konteks Baitullah nggak pernah ada di luar, ada di dalam. Gitu Bu Aci. Kenapa di ayat salah satu ayat di Al-Quran disebutkan bahwa untuk naik haji pada waktu dan tempat yang ditentukan? Padahal kalau dari tadi saya dengarkan semua istilahnya tidak usah pada waktu dan tempat yang ditentukan, bisa setiap saat. Ya, gini. Pada waktu dan tempat yang ditentukan itu lagi berbicara tentang season, Bu. Gini ceritanya. Kenapa ada Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah? Puncaknya di sini. Jadi ketika ditentukan, kan kalau kita mau ngomongin event internasional nggak mungkin nggak ada tanggalnya, Bu. Kan kita lagi ngomongin G20 nih ceritanya, misal. Mengundang dari semua, tapi G20 nggak mungkin dipersiapkan cuma 12-10 hari. Berarti perlu banyak preparation. So that's why Ramadan itu pusat pengheningan. Sok menghening dulu nih orang-orang. Karena dengan menghening, getting clear idea. Gitu nggak kira-kira? Dengan getting clear idea, dia akan masuk ke dalam upgrading system. Itulah Syawal. Jadi dia di sini mulai melakukan research, ini benar nggak ya, ini oke, dites, dicek. Karena nanti mau conference saya harus mempresentasikan apa temuan saya gitu. Berarti harus proven nggak Bu Pak? Maka masa penyisiran filterisasinya itu disebut Zulqa'dah. Zulqa'dah mean filter. Mana yang nggak penting jangan dipakai, mana yang penting. Maka di sini nanti Zulhijjah baru kamu berhujah di sini. Berhujah artinya apa? Sampaikanlah pendapatmu. Jadi menuju di sini perlu 3 bulan research untuk menampilkan satu gagasan gitu loh Bu. So that's why disebut musim haji. Itu musim. Saya mau nanya ibu bapak, kalau musim 1 bulan nggak? Kan di situ ada beberapa kan. Jadi kalau dalam konteks beberapa di situ berarti kan season itu adalah dari 12 bulan nanti dibagi 4. Jadi setiap musim dibagi 3. Jadi setiap seasonnya ada 4 bulan. Maka di surat 9 ayat 36 ada disebutkan 4 bulan haram. Pernah dengar nggak? Arba'atun hurum. Kenapa 4 bulan haram? Maka di sini nggak boleh rafas, nggak boleh membunuh, nggak boleh apa. Please do concern with self. Semua knowledge, semua pengetahuan, semua penelitian, semua apapun yang kaitannya akan ada hujah gitu kira-kira. Nah jadi kalau berbicara internasional itu pasti selalu ada waktu dan tempat gitu kira-kira.
Tapi ibu bapak maaf ya, kita yang nggak diutus ke sana kan bukan berarti diem bu pak. Nah gitu. Maka 4 bulan ini adalah 4 bulan masa research sebenarnya. Karena kenapa? Untuk menemukan satu big theoretical penemuan yang besar, karena dengan penemuan ini akan meningkatkan civilization gitu kira-kira. Gitu bu. Oh dahsyat bu. Makanya di Quran disebutkan bilangan bulan adalah 12 bulan dan diantaranya ada 4 bulan haram. Maka kalau 4 bulan haram berarti sisa 8, sisa 2 season. 2 season untuk apa? Untuk pengaplikasian. Jadi 1 tahun sekali ada konferensi, ayo dong upgrade. Dan ini sekarang udah nggak dilakukan sama umat Islam bu pak. So that's why pembelajaran sekolah Islam sekarang itu refer ke masa dulu, hegemoni dulu orang Islam. Bangganya di dulu terus bu pak. Nggak ngomongin future gitu. Makanya pengennya ngebawa ke belakang lagi gitu. Apa sekarang penemuan orang Islam? Ada. Gitu kira-kira. Ibu bapak, saya tuh pengen banget untuk melanjutkan lebih lama lagi. Tapi karena ada sesuatu dan lain hal, jadi dan kelihatan wajah-wajahnya udah paham-paham banget, jadi nggak ada yang mau nanya lagi. Jadi kita tutup sejenak, kita hening ya ibu bapak. Kita bersyukur, berterima kasih. Ibu bapak jangan lupa semangat belajar tuh rezeki. Gede lagi rezekinya. Yang kita kadang membandingkan dengan apapun itu, tapi kita jangan lupa bahwa semangat belajar ada sebuah keberkahan yang besar yang patut kita syukuri. Kita bersyukur, berterima kasih, hening sesaat. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan yang telah menguasai hati. Apa kalau hakikatnya cinta ini adalah kita lihat levelnya isinya para penumpang yang isinya antara kemana